Annyeong. Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan salam sejahtera bagi kita semua. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Diana Ramadina dengan NIM 2020201076 izin mempresentasikan materi tentang karakteristik, tujuan pembelajaran, dan ruang lingkup materi IPS SD MI. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian ilmu pengetahuan sosial. Pendidikan ilmu pengetahuan sosial merupakan penyederhana dari berbagai bidang ilmu sosial, seperti ilmu sejarah, ilmu geografi, ilmu sosiologi, dan ilmu ekonomi dengan tujuan untuk membentuk warga negara yang baik. Nah, kalau IPS merupakan salah satu nama mata pelajaran yang ada di sekolah dasar. Baiklah, selanjutnya materi yang kedua yaitu karakteristik materi IPS SD. Pasti beberapa dari kalian belum paham apa itu karakteristik. Jadi karakteristik itu adalah sifat khas yang dipunyai oleh perwatakan tertentu. Bisa dilihat dari pengertian tadi, maka karakteristik yang dipunyai oleh IPS sekolah dasar adalah 1. IPS merupakan gabungan dari unsur-unsur geografi, sejarah, ekonomi, hukum dan politik, kewarganegaraan, sosiologi, dan bahkan juga bidang humaniora, pendidikan dan agama. Yang kedua, IPS juga dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis. Yang ketiga, IPS kelas 1 sampai kelas 2 ditiadakan. Tetapi, muatan IPS tetap ada dan diintegrasikan ke mata pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan Matematika. Sementara kelas 4 sampai kelas 5 atau kelas 6, mata pelajaran IPS berdiri sendiri. Tetapi pembelajarannya diberikan secara tematik terpadu dengan mata pelajaran yang lain. Yang keempat, IPS sangat menekankan pengenalan peserta didik terhadap lingkungannya agar peserta didik tidak terserabut dari budaya lokal. Dan yang kelima, mengembangkan nilai sikap demokrasi dalam bermasyarakat. Baiklah, materi yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Mata pelajaran pengetahuan sosial di sekolah dasar bertujuan agar peserta didik mampu mengembangkan pengetahuan, nilai dan sikap, serta keterampilan sosial yang berguna bagi dirinya untuk mengembangkan pemahaman terhadap pertumbuhan masyarakat Indonesia pada masa lampau hingga kini sehingga mereka bangga menjadi bangsa Indonesia. Tujuan lain mata pelajaran IPS adalah 1. Mengenalkan konsep-konsep. Tujuan lain dari pembelajaran IPS ialah 1. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Yang keempat, memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berkomunikasi dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional, maupun global. Baiklah, materi yang terakhir adalah ruang lingkup IPS. Ruang lingkup bila dirujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya subjek yang tercakup. Maka dalam kajian ini, ruang lingkup merupakan cakupan materi IPS apa saja yang mesti diberikan dalam mata pelajaran ini. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ruang lingkup IPS adalah 1. Karakteristik keruangan dalam lingkup nasional dan regional. Yang kedua, keragaman sosial, interaksi sosial, dan perubahan sosial. Yang ketiga, kegiatan ekonomi penduduk. Dan yang keempat, perubahan masyarakat Indonesia sejak zaman Hindu-Buddha sampai sekarang.
saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.